Ya, kali ini kita bahas yang simple-simple dan ringan aja. Jadi ini barusan gua ke Alfamart dan nemu makhluk ini. Ya produk ini. Kenapa gua ambil? Karena dia cuma satu-satunya dan di sini tulisannya SpaceX ya, bukan pesek, bukan SpaceX apalah gitu, tapi SpaceX beneran. Dan ketika gue lihat ternyata dari metal, terus kemudian di sini itu bener-bener original berlisensi dari SpaceX juga. Terus apa sih yang ditawarin dari produk ini sebenarnya? Yuk bahas. Jadi sebelum kita masuk ke bahasanya, kita buka box dulu. Ini caranya gimana ya? Kayak gini kali. Aduh, logonya langsung hancur dong, rusak dong. Gue nggak tahu ini bahannya dari apa. Gue belum pernah nyoba. Dan ini kita pertama dapat backdropnya dulu. Oke, jadi ada backdropnya kayak gini. Dan sebaliknya adalah ketika dia mengudara kayak gitu-gitu. Dan SpaceX ada gambar apa ini? Bulan berarti ya. Ini adalah lagi di luar angkasa gitu. Anunya. Ceritanya. Nah, kemudian figurnya sendiri. Oh, berat loh. Kita buka di sini, kita dapat stand base-nya juga. Dan figurnya kita kesampingin dulu. Stand base-nya simple kayak gini dan ada belahannya di situ, jadi plastiknya kayak kurang rapi. Terus kemudian di bawahnya ada info-info tentang kode produknya. Terus kemudian 2022 metal. Jadi ini produksi 2022 ya, dan dibuat di Thailand, bukan di Cina. Oke, lanjut kita bahas ke figur utamanya di sini. Ya, jadi ini namanya adalah SpaceX Falcon Heavy, sebuah roket yang diluncurkan oleh SpaceX di tahun 2018 yang fungsinya adalah untuk membawa muatan berat kayak macam kargo apa segala macam dari orbitnya bumi sampai ke bahkan Mars gitu. Dan keunggulan dari roket ini adalah dia tuh reusable gitu. Ya gitu-gitulah. Pokoknya ini sebuah teknologi yang sangat mutakhir dari SpaceX menjawab kebutuhan kendaraan antar barang atau kargo untuk kebutuhan luar angkasa antar planet. Soal misi-misi apa segala macam yang udah dilakukan sama makhluk ini, silakan googling dan kita langsung masuk ke bahasan figurnya. Jadi ini namanya SpaceX Falcon Heavy dan ini bahannya metal bagian atasnya di sini, terus kemudian dicampur dengan plastik di bagian bawah dengan info-info tentang produksinya itu sendiri. Dan ini gue kira baut tadinya, tapi ternyata bukan. Ini cuma aksen-aksen aja. Dan coba kita pasang di stand base-nya. Sesimpel itu sebenarnya. Pertanyaannya sekarang adalah, untuk siapa barang ini? Kalau kita cek di box-nya, di sini tertulis dengan jelas bahwa ini adalah mainan anak dan untuk di depannya adalah untuk 3+ gitu ya. Jadi sangat tidak disarankan untuk dimainkan oleh anak di bawah 3 tahun. Dan kalaupun di atas 3 tahun itu masih harus dilakukan pendampingan oleh orang tua. Seperti itu. Jadi nggak bisa sembarangan ya asal mainan kasih anak kayak gitu. Ntar ketelan ini masuk ke tenggorokan sampai ke usus tuh. Dan jadi ini muncul dari brandnya Matchbox atau lini produksinya Matchbox gitu ya. Yang cuman apa bedanya Matchbox dengan Hot Wheels? Gua rasa dari dulu ya, gua sih taunya ya, mungkin karena gua aja yang kurang jauh mainnya, gua sih lebih sering denger Hot Wheels gitu ketimbang Matchbox. Yang gue pikir Matchbox itu kayak merek abal-abal gitu. Yang ternyata justru dia lebih dulu ada. Dia muncul 1953 sementara si Hot Wheels baru 1986. Jadi tuaan dia. Dan fokusnya kemana? Fokusnya adalah untuk mainan anak-anak. Cuman nggak menutup kemungkinan juga untuk para kolektor bisa masuk ke sana. Karena apa? Karena Matchbox ini lebih fokus ke realistik. Sementara kalau Hot Wheels misalnya, dia tuh lebih ke arah futuristik ya. Banyak produk-produk dari Hot Wheels itu yang bentuknya, kalau menurut gue pribadi ya, yang bukan kolektor Hot Wheels itu kayak aneh-aneh gitu bentuknya itu. Nah, sementara kalau Matchbox itu lebih ke arah membuat miniatur dari sebuah produk sehari-hari macam mobil apa segala macam yang benar-benar dibuat semirip mungkin. Bahkan ada juga seri yang moving parts itu yang bisa dibuka-buka tutup pintunya kayak gitu. Dan untuk seri yang ini sama sekali nggak bisa diapa-apain. Jadi dia statis doang kayak gini doang. Dan ini cukup bikin gue bingung sebenarnya bahwa ini kan katanya mainan anak nih. Terus apa yang bisa dimainin dari makhluk dari produk seperti ini? Kalau menurut gue sih lebih arahnya buat ditaruh, dipajang gitu ya, di koleksi gitu. Bahwa ini tuh nggak bisa dimainin gitu. Itu sih anggapan gue aja. Ketika anak-anak tuh, anak 5 tahun misalnya, itu mainin kayak gimana sih kayak gini? Gue nggak ngerti sih. Jadi kalau menurut gue lebih cocok ditaruh kayak gini, udah biarin aja tuh sampai belumut ya kan, dipajang kayak gini atau ya ditaruh di atas lemari, di meja atau di manapun itu gitu. That's it gitu. Kebutuhannya cuma untuk itu. Kalau dimainin, kalau menurut gue agak aneh.
kita mulai lihat detail dari figur ini ya, dari ya produk ini. Bahwa di sini gue ngelihat ada benjolan-benjolan aneh di bagian situ yang gue nggak ngerti apa itu aksen dari satelitnya atau. Tapi kalau gue lihat bentukannya kayak gitu sih, itu cuma nggak rapi aja kayak motongnya. Dan ini dikonfirmasi dengan adanya cat-cat yang kayak kurang rapi juga di bagian sini belahannya. Nah di sini untuk sablonnya gue cukup suka ya, dia kecil banget tapi jelas banget gitu. Terus di bagian logo di sini SpaceX-nya itu tuh agak keganggu sama belahan antara diecast dan plastik partnya di sini. Makanya tadi tuh pas gue mau beli juga gue ngejak dulu tuh, lama banget tuh kayak apa sih tulisannya, bener nggak sih SpaceX gitu. Kayak gitu-gitulah karena memang dia keganggu sama belahannya. Nah sementara yang sebelah ini lebih enak nih daripada yang ini. Dan untuk belakangnya kayak gini, jadi ini launchernya, boosternya apa-apa gitu namanya, dan ini kepalanya kayak gini. Dan bagian bawah memang ada aksen-aksennya ya, mungkin di atas juga aksen, cuman ada benjolan yang cukup aneh. Jadi ya udah kayak gitu doang sih sebenarnya. Kayak gue masih cukup aneh gitu. Maksudnya ketika ini jadi mainan tuh agak cukup aneh. Apalagi goalsnya dari Matchbox sendiri adalah dia tuh menciptakan produk-produk yang realistik banget sebagai miniatur dari sebuah produk nyata yang bisa kita temui sehari-hari. Dan sifatnya adalah ya semacam pajangan gitu, karena memang tidak didesain untuk kepentingan balap seperti Hot Wheels. Hot Wheels itu lebih interaktif ya fitur-fiturnya, maksudnya tampilannya juga lebih menarik gitu untuk anak-anak mungkin ya. Tapi kalau menurut gue sih Matchbox agak cukup aneh gitu ya, untuk sebagai mainan anak-anak di atas 3 tahun tuh kayak agak cukup aneh. Jadi ya itu, bahasan kita kali ini cuma sebatas itu aja, karena ya balik lagi, alasan gue beli ini cuma karena penasaran, bukan kebutuhan konten gitu. Jadi gue cuma penasaran, dan ini cuma satu-satunya di Alfamart di mana gue samperin. Jadi gue nggak mau aja gitu ketika misalnya sekarang nggak beli, besok datang ke situ lagi udah hilang. Kayak gitu aja sih bahasan kita kali ini, dan ya